Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novalisa. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2. Kata demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani. Yang pertama adalah demos, yang artinya adalah rakyat, dan kratos atau kratein, yang artinya adalah pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Titik beratnya, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kemudian berdasarkan ideologi, demokrasi dapat dibagi menjadi 2, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada 2, yaitu secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misal, kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ungkapan normatif. Tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia. Apakah secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya tentu saja sudah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. Dalam pasal 1 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, bunyinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1, ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. 2. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat. Dalam Undang-Undang Dasar 1950, pasal 1, ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapatan secara adil. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Ini adalah perjalanan dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965.
Setelah itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Sekian dari video resensi saya pada bab 2. Kalau saya ada salah, saya minta mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.